Kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dwi Prasetyo. Oke, kita akan belajar di tema 2 yang sub 2, yaitu dengan materi manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, kita akan masuk ke materi langsung ya. Manfaat hewan bagi manusia, manfaatnya itu apa saja? Mari kita cari tahu. Oke, siap ya. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, di sini ada gambar binatang buas, ada juga binatang peliharaan ya. Oke. Nah, Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ya, hewan itu diciptakan oleh Tuhan itu supaya oleh manusia dimanfaatkan dengan baik, bukan untuk diadu ya. Tidak boleh kalau diadu. Dimanfaatkan dengan baik, bisa diambil tenaganya, ya, juga bisa diambil dagingnya, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Tulangnya aja juga bermanfaat. Nah, seperti daging itu biasanya diambil dari binatang seperti binatang ternak ya, seperti sapi, kerbau, kambing, terus ayam. Nah, itu. Kemudian kulit binatang itu biasanya untuk kerajinan. Seperti kulit sapi itu digunakan untuk membuat beduk, gitu. Duk ya, beduk itu kalau mau azan. Kemudian telur ya pasti diambil dari bisa burung, bisa juga ayam. Kemudian susu yang familiar itu adalah susu sapi, dan sekarang ada juga susu untuk kesehatan itu susu kambing etawa ya. Itu juga bisa untuk perawatan kulit. Oke. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Alam bebas itu alam liar ya, di hutan luas. Seperti ada binatang gajah, itu tuh habitatnya tuh di alam bebas, jerapah, ada harimau ya, dan ada buaya, itu hidupnya di alam bebas. Oke. Nah, kalau di kebun binatang itu ya itu sebagian besar hewan buas ya. Mereka diletakkan di kebun binatang itu berfungsi untuk penangkaran, ya, ditangkar untuk apa namanya? Biar binatang-binatang tersebut tidak punah diburu oleh makhluk-makhluk atau manusia, ya, yang ingin mengambil misalnya kulit harimau untuk dijual atau gading gajah diburu. Ada juga ini menjangan itu diambil apa itu namanya sungu ya, itu diambil sungunya. Oke. Kemudian menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan. Ya, itu seperti halnya tidak boleh memburu. Ojo dhuwur, wah aku pengen jadi pemburu orang TV itu ya, itu tidak boleh. Itu burung-burung ditembaki, terus ada tupai ditembak, singa, terus apa ini buaya, ya ta? Buaya diambil juga kulitnya untuk kerajinan tas ataupun sepatu biasanya. Kita lanjutkan lagi. Nah, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan itu kita harus menjaga dan melestarikan hewan. Cara melestarikannya yaitu dengan tadi yang Mbak Dwi bilang, kita bawa ke kebun binatang ya. Jangan dikurung sendiri. Kita lanjut di selanjutnya ya, di sini manfaat ayam ya. Ayam sangat bermanfaat bagi manusia. Itu telur, daging, kulit, dan bulu adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya loh. Di sini ada bulu. Bulu ayam tuh bisa kita manfaatkan yaitu untuk alat kebersihan. Ini jenenge kemoceng atau sulak ya toh. Ya, seperti yang digunakan pengamen-pengamen di lampu merah itu ya. Tiba-tiba nyulain mobil yang lewat, nanti tiba-tiba minta uang. Padahal kita nggak minta disulain itu mobilnya. Kemudian
Nah, kita belajar berhitung dengan ada di sini contoh soal ya. Kita tentukan itu nanti apakah penjumlahan, perkalian, atau pembagian ataupun pengurangan. Kita baca bersama-sama. Nah, ayam-ayam Beni tinggal di kandang belakang rumah. Beni memiliki 10 anak-anak ayam. Beni ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. 10 ayam di kelompok K. Nah, pertama, Beni memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan kandang. Yang kedua, Beni kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Tuh, itu ya. 10 ayam dimasukkan masing-masing 2 ekor ke kandang. Berarti membutuhkan 2 sampai 5 kandang. Oke, ini adalah contoh soal perkalian, pertukaran perkalian. Bagaimana cara pengerjaannya, pembahasannya kita perhatikan di sini. Perhatikan gambar berikut. Nah, ada 2 anak ayam. Itu tadi seperti Beni mau memasukkan masing-masing di setiap kandangnya ada 2. 2, 2, 2, 2, dan 2. Nah, ini kalau dijumlahkan dihitung. 2 tambah 2 yaitu 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8, 8 ditambah 2, 10. Nah, total 10 ayam sama. Nah, penulisan lambang bilangan yang benar adalah 5. Ada 5 kandang, masing-masing isinya 2. Jadi 5 kandang dikali 2 ayam. Jawabannya adalah 10. Nah, itu ya. Jangan kebalik. Ini Pak itu ada 2 ayam, 5-nya kandang ya. Tapi itu kandangnya dulu. Yang ditulis kandangnya itu yang di depan, baru isi kandangnya yang di belakang gitu. Kandangnya 5 di sini. Terus 2 ini melambangkan ayamnya. Jadi kalau di total ini 10. Oke? Nah, kalau di sini yang kedua itu 5 ayam. Kita di setiap kandang ada 5 ayam. 5 ayam, ada 2 kandang masing-masing 5 ayam. Jika ditulis penulisan lambang bilangannya yaitu 2 kandang yang berisi 5 ayam masing-masing. Nah, jawabannya 10. Oke. Jadi 2 dikali 5 sama, jawabannya sama. Ini adalah sistem pertukarannya. Diwolak-walik. Nah, ben ra gosong kaya nek goreng tempe diwolak-walik. Oke? Lanjut. Beni memiliki 12 ayam jago. Ia menempatkan ayam jago dalam kandangnya secara berkelompok. Di kelompok K, 12 ayam. Yang pertama ada 2 kandang yang masing-masing berisi pasti 6 ayam jago. Penulisan lambang bilangannya yaitu 2 dikali 6. 2 kandang dikali 6. Isi jawabannya adalah 12. Oke. Nah, di sini juga yang kedua kebalikannya dari 2 kandang dan 6 anak ayam ya, 6 ayam jago. Berarti ada kita siapkan 6 kandang yang diisi masing-masing 2 ayam jago. Penulisan lambang bilangannya adalah 6 kalikan 2 sama dengan 12. Jadi kesimpulannya di sini 2 kali 6 sama dengan 6 dikali 2 ya toh. Ini hanya bolak-baliknya. Oke, yang pertama kandangnya yang 2 dan ayamnya ada 6, dan yang kedua kandangnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan setiap kandangnya berisi 6 ayam jago. Oke. Nah, kita akan menyimak cerita di sini kisah semut dan merpati. Semute berenang apa Kelly ya. Nah, mari perhatikan ya di paragraf pertama. Ini yang dinamakan paragraf nih ya. Setiap paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat dalam satu bait. Pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa,
Dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Nah, jadi awalnya semut itu berjalan di tepi sungai, tapi karena semut tersebut kurang berhati-hati, ia terjatuh di sungai. Nah, arus sungai menghanyutkan semut. Semut itu timbul, tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Nah, ini merasa iba itu belas kasih. Waduh, kayak semut keli mesakno temen. Nah, apa yang akan dilakukan? Next. Oke, burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkan di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun dan akhirnya ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Oh, burungnya punya akal, metik, dicucuk, cupluk, ditibake ke sungainya. Itu kan ke arusnya supaya jadi semut itu dapat merayap naik ke atas daun. Kemudian, tidak lama kemudian sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap, berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahwa bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang semut. Semutnya melihat pemburu, gitu. Ya gigit gigit pemburunya itu sehingga pemburunya kesakitan. Karena kesakitan, pemburu itu kesakitan dan terkejut, ia mengibaskan ranting dan yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang mengibas-ibaskan ranting, sabet-sabet gitu ya. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, itu adalah cerita dari kisah semut dan merpati gitu. Nah, di sini kita dapat mengambil pelajaran yang sangat penting. Nah, pelajaran apa yang kita dapatkan dari dongeng kisah semut dan merpati gitu. Pelajarannya ya pastinya di sini kebaikan dibalas dengan kebaikan gitu. Awalnya si burung merpati itu baik menolong si semut yang mau tenggelam. Dan kebalikannya semutnya itu berbalas budi, ya toh? Yang burungnya mau diburu akhirnya ditolong oleh semut tersebut. Nah, dari paragraf berapa kamu dapat menemukan pelajaran dari dongeng kisah semut dan merpati. Nah, bisa dilihat nanti kalian tebak di mana. Oke. Oh, nanti dihitung ada 5 paragraf. Kalian cari. Selanjutnya. Nah, Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam setiap hari. Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayamnya pun sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Nah, di gambarnya Benny lagi memberi makan ayam dan anak ayam. Di kandangnya. Apik kayak rumah makan Padang. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Tahu burung beo ya? Yang bisa menirukan suara makhluk hidup seperti manusia. Ya, biasanya dikei ucapan, halo, assalamualaikum, halo, assalamualaikum. Siapa ya? Itu, Pak. Kemudian ayah juga orang yang lucu, gitu. Ia mengajari burung beo berkata-kata lucu, gitu. Misalnya, Benny ganteng, Benny ganteng. Pak Azhar, Pak Azhar, Pak Azhar nggak ada bewoknya. Oke. Nah, itu biasanya dikasih kata-kata lucu. Jadi kalau ada orang datang, siapa ya? Siapa ya? Nah, suaranya kita ngono kuwi. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum. Kopi itu punya nih Mas Pak itu gitu. Apa burungnya nawarin kopi ya. Tak suruh buat nggak bisa buat itu burung. Ya. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya.
Kadang-kadang Benny suka menggoda burung puyuh. Digoda, gitu. Nah, ini setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas kita tahu bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. Oh, Benny rajin, kelihatan dari rajinnya apa? Dia setiap hari memberi dan membersihkan kandang ayam, memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Itu ciri-ciri sifat yang rajin. Menyukai binatang juga itu karena dia suka ngasih makanan, membersihkan kandang. Tuh ya. Nah, setiap hari Benny memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Oh, suara ayam gimana? Kukuruyuk atau petok petok. Nah, itu paling kalau mau bertelur tuh. Petok petok petok. Lanjut. Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Ya pasti ya toh. Nah, di sekolah Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasakan senang jika kita membantu mereka. Di gambare Benny sing isih nulungi kancane tiba ya toh. Jangan sekali-kali kamu kalau ada temennya yang jatuh malah dikapok. Kapok salahnya pelayon. Nggak boleh ya, harus segera ditolong. Lanjut. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila, tepatnya pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, saling menolong, saling menghormati, itu adalah contoh dari kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak milih-milih. Aku gelemi nolongi kae tok. Aku karo iki tok, itu enggak boleh. Oke? Ya, sekian dari Pak Dwi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.